tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Tapi ini yang membaca pertama Ukhtiwati ya. Ya Ustaz. Tafadhali ya Umiwati. Ya Ukhtiwati ya. Bismillah. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Mu'allif atau syarih? Ya Ustaz. Syarih. 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 Ya, kalau mu'allif itu Imam Nawawi ya. Kalau syarih yang mensyarahnya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Qala asy-syarih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Enggak tahu. Udah. Wa ana dzu malin katsirin au kabirin. Ulangi sebentar, ulangi. Wa ana dzu malin katsirin au kabirin. Iya. Ai an indahu malan kabiran. Ini malan kedudukannya sebagai apa Ukhtiwati? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bi dari mana? Indahu punya anak. Saya adalah orang yang banyak harta. Isim yang mansub ada berapa? Yang mansub ada maf'ul bih. Kemudian hal. Sama Isim ina, ingat-ingat isim ina juga ya. Oh ya. Kemudian kalau maf'ul bi ini jangan kamu sebutkan maf'ul bi ketika dia tidak ada fa'il, ketika tidak ada fi'il. Jadi kalau nggak ada fi'il, nggak ada maf'ul bi ya, kecuali antara isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya ya. Jadi asalnya maf'ul bi itu ada karena adanya fi'il. Kalau nggak ada fi'il nggak ada maf'ul bi berarti ya. Oh yes. Ini nggak ada fi'il ya. Anna dari isim anna. Anna indahu malan kabiran. Berarti isim anna. Khobarnya ini dorof dan isimnya indahu. Ya Ustaz. Kemudian sebentar saya mau tanya lagi juga. Dalam posisi seperti ini ya, ini didahulukannya khobar, kemudian baru isimnya. Ini hukumnya apa ini untuk Ibu Nilma? Ibu Nilma? Ya, ya Ustaz. Ini kan khobarnya didahulukan ya, isimnya diakhirkan. Ini hukumnya apa ini? Boleh atau wajib? Mendahulukan khobar boleh. Di sini hukumnya boleh. Iya, Jadi, boleh. ada boleh, ada wajib loh ya. Ada boleh, ada yang wajib. Ada boleh, ada wajib. Ini termasuk yang wajib atau yang boleh? Yang wajib. Ini kalau mubtada'nya jadi nakiroh wajib. Wajib ya, berarti kalau mubtadanya itu nakiro atau dia menjadi isim ina ya. Ini nakiro, ini wajib. Ya, wajib. Adapun kalau dia ma'rifat, berarti ini boleh. Saya teruskan si Ukhtiwati. Ayo Ukhtiwati diteruskan. Ya Ustaz. Ya. Wala yarithuni illa banatun li. Ya. Ai laisa lahu warasatun bil fardi illa hadhil bintu. Illa hadhil Bintu. bintu atau binta? Binta ya Ustaz. Binta Ustaz. Binta. Hadhil binta. Binta atau bintu. Untuk Mirawati, saya tanya. Ini hadhil binta atau bintu? Bintu Ustaz.
Bintu. Untuk Novika, Mbak Novika. Ini bintu atau binta? Bintu. Bintu. Untuk Ibrahim, bintu atau binta? Ibrahim? Naam Ustaz. Ya, ini dibaca hadhil bintu atau binta? Binta Ustaz. Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bi dari? Warosatu. Lala. Karena di Jepang kan itu tam manfi ya Ustaz. Tam manfi. Ya, tam dan manfi. Berarti apa tuh kalau tam dan manfi? Mustasna yang tam dan manfi. Boleh di i'rab mustasna, boleh di i'rab sebagai badal. Badal. Baik ya. Nah, untuk biar nggak bingung, kalian baca aja di i'rabnya mansub ya sebagai mustasna. Karena nanti kalau badal itu kan bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu ya. Nah, supaya nggak bingung, kamu baca aja sebagai mustasna, dibaca mansub ya. Ini boleh dibaca badal, boleh dibaca mustasna ya, mustasna mansub. Jadi kalau badal dibacanya hadil bintu. Kalau dibaca mustasna mansub berarti hadil binta, boleh bintu. Tapi saya sarankan supaya untuk pemula supaya nggak bingung, kamu baca aja mansub hadil binta. Ya. Baik, ini teruskan. Uktimati. Tadi illa hazihil binta. Binta, antum baca binta aja ya, karena ini dia mustasnanya dalam bentuk tam dan manfi. Manfi tahu ya, manfi itu kalimatnya negatif, kemudian tam itu sempurna kalimatnya. Terus illa afa atasaddaku. Afa atasaddaku bisulusi mali. Bisulusi, bukan bisulusi. Bisulusai. Oh, salah tulis berarti anak ini Ustaz. Iya, sulusai itu 2/3 ya. Disulusai mali. So, aslinya itu sulusai ini itu 2/3. Kemudian karena dia mudhof, maka nunnya dibuang jadi sulusai. Oh iya. Afa atasaddaku bisulusai mali. Yakni bisulusaihi isnaini min salasatin. Iya, jadi sulusai itu maksudnya 2 dari 3, yaitu 2/3 ya. Terus? Qala la qultu asyatru ya Rasulullahi. Ya Rasulu atau ya Rasulah? Ya Rasulu. Rasulu. Kenapa dibaca Rasulu? Ini ada huruf munada Ustaz? Nah, munada. Kalau munadanya itu mudhof itu maksudnya itu dua kata. Ya Rasulah dan Allah kan mudhof ilaih ya. Maka dibaca mansub ya Rasulah gitu ya. Kecuali kenapa? Afan Ustaz, ada tamu, bisa izin sebentar? Izin tafadhol. Lama nggak ini, kalau lama digantikan atau gimana? Enggak Ustaz, tidak. Ya, halo Ustaz. Iya, gimana terus kan? Jadi tadi sudah benar Ustaz? Ya Rasulullahi. Ya Rasulu atau Rasulah? Rasulah yang benar ya. Karena dia mudhof. Kalau namanya itu mudhof ilaih, kamu bacanya mansub. Rasulah.
Kecuali cuma satu kata. Misalnya Muhammadun. Berarti kamu baca ya Muhammadu atau ya Zaidu. Ya siapa lagi atau ya Ahmadu. Kalau satu kata kamu bacanya marfu ya, mabni ala marfu ya. Mabni ala mabni di atas tanda rofanya. Tapi kalau dia berbentuk mudhof ilaih nama tersebut ya, ini kamu baca mansub. Seperti ya Abdallahi gitu ya. Ya, Ustaz. Ini kan dua kata ya, Rasulullah dan Allah, maka dibaca Rasulah. Terus Ya Rasulallahi ai binisfi. ya binisfi. Terus Qala la qultu bisulusi. Qala as-sulusu was-sulusu katsirun. ya, terus Faqauluhu afa atasaddaqu ai a'tayyahu. uktihi. A'ta yu'ti, yu'tiyani, yu'tuna sampai ukti. Kalau kami nukti ya, ukti gitu. U'tihu. Gitu, Ustaz? Uktihi. U'tihi. Shadaqatan. Ya. Terus Faman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min zalika. iya, terus Lianna sa'idan. Sa'dan, bukan sa'idan. Kalau sa'idan ada ya-nya, sa'idan gitu. Tapi kalau nggak ada ya-nya sa'dan. Sa'dan. Lianna sa'dan fi tilkal hali. Iya. Kana maridun maradan. Maridon. Kana maridun. Maridon. Itu ada alifnya ya. Ada alifnya berarti jelas dia mansub ya. Maridon. Kana maridan maradan. Ya. Yakhsha minhul mauti. Yukhsha. Khosya, yakhsha. Kemudian dimajulkan yukhsha. Oh, yukhsha. Yukhsha itu ditakutkan, dikhawatirkan. Yukhsha minhu Minhu mauti. kok mauti? Kenapa dibaca mauti? Mauti. Nggak ada huruf jer, bukan sebagai mudhof ilaih atau bukan sebagai mudhof ilaih. Minhul mauta. Mautu ya. Yukhsha itu majhul butum naibul fa'il ya. Ya. Yukhsha minhul mautu. Yakhsha minhul mautu. Ya, terus Lidzalika man'ahur rasuli. Walidzalika mana'ahu mana'a itu melarangnya. Siapa yang melarangnya? Rasul melarang. Berarti ar-rasul Rasula. sebagai fa'il yang melarang. Berarti apa dia bacanya? Rasulu ya, marfu. Terus Falidzalika mana'ahur rasulu ya. sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqa biaksari. Biaksari. Nah, aksari ini termasuk isim tafdil ya. Isim tafdil dan dia mamnu minas sorfi. Kalau mamnu minas sorfi, tanda jernya dengan fathah. Ya, kecuali kalau nanti dia mudhof ya. Kalau dia nggak mudhof, berarti dengan fathah Biaksara minal sulusi. Minat sulusi. Li'annal marida maradu. Maradol
Li'annal maridho maradul mauta atau maradul mauti afan. maradal mautil makhufi la yajuza an yatasaddaqu. Bentar. Ini makhuf. Kata al-makhuf, ini naatnya kemana ini? Naatnya ke al-mauti. Ke al-mauti. Jadi, karena sesungguhnya al-marid, orang yang sakit, dengan sakit yang mati, ditakutkan gitu. Atau sakit yang ditakutkan, kematian, atau gimana ini? Sakit yang ditakutkan. Sakit Yang kematian menakutkan. yang dikhawatirkan gitu ya. Terus la yajuzu. La yajuzu bukan la yajuza, Ustaz. Kenapa la yajuza? Ada Kan enggak? ini. La yajuza. Ada huruf lam. La itu bukan huruf yang menasobkan. La nafi, la yang berarti tidak boleh, tidak ya. Itu tidak punya pengaruh dalam fi'il mudhari'. Beda dengan la nahi. Kalau la nahi, la larangan, dia menjazmkan fi'il mudhari'. Tapi kalau la nafi ini tidak punya pengaruh dalam fi'il mudhari'. La yajuzu an yatasaddaqa bi aksara. Iya. Minal sulusi. Minas sulusi ya. Huruf syamsiah ya. Sa itu huruf syamsiah, minas sulusi disambung. Sulusi. Terus? Lianna ma lahu qad ta'allaqa bihi haqqul ghairi. Terus? Wahum warasatu. Ya, wahumul warasatu disambung. Amma man kana sahihan laisa fihi maradi. Laisa fihi Maradu ya Ustaz ini. maradun. Maradun ya, ditanwin aja karena nggak ada alif lamnya ya. Maradun. Laisa fihi maradun. Itu ada laisa fihi sebagai khobar laisa, tinggal nyari isimnya, berarti maradun isimnya. Maradun au fihi maradun. Iya. Yasirun. Iya, naat dari maradnya ini. Yasirun la yukhsha. Ya, la yukhsha minhul Mautu. Ya, terus Falahu an yatasaddaqo bimasya'in. 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 Ini sya'a itu fi'il madi ya. Sya'a fi'il madi. Jadi fi'il nggak boleh kasroh. Fi'il madi itu mabni di atas fathah ya. An yatasaddaqo bimasya'a. Sya'a ya. Seperti saya katakan, kul ma syi'ta. Katakanlah apa yang kau mau. Terus bisulusi. Bisulusi au bin nisfi au bisulusaini au bima lahu kulluhu. Ulangi, au bima Lahu kulluhu. Adelin dibaca apa ini? Adelin? Kullihi. Au? Adelin? Iya Ustadz. Ini dibaca apa ini? Kulihi. Bima apa tadi katanya? Bima luhu atau bima lihi? Au bima lahu. Gitu kan Ustadz? Bima lahu. Itu ada huruf jer. Bi. Ma dan mal. Oh, mali ya. Bimalihi. Nah, itu ada kata bi, ada kata malun, ada kata hu. Ada domir hu. Berarti bi
bimalihi. malihi, ya, Harta ya Ustaz ya? ya dengan hartanya, kullihi semuanya. Kulih, oh ya. Teruskan Ukhtiwati. bima lihi kullihi gitu Ustaz. Iya, gitu. Kullihi. Lah. La harija alaihi. La haroja, la haroja. Haroja itu isimnya la ya, mansub. La haroja alaihi mabni al mansub ya. La haraja alaihi. Terus? Inna la yanbaghi an yatasaddaqa bimalihi kullihi Iya, terus? illa in kana indahu syai'an. Kenapa dibaca syai'an? Kalau syai'an ada alifnya di setelah hamzahnya itu ada alifnya. Syai'an gitu. Tapi kalau nggak ada hamzahnya berarti dia kalau nggak majrur, kalau nggak ada alifnya ya. Kalau nggak majrur berarti dia marfu. Illa in kana indahu, ada kana indahu. Terus syai'un ya. Syai'un. Sebagai isimnya kana. Ini juga Illa seperti tadi ya, ini wajib hukumnya didahulukannya khobar baru isimnya ya atau mubtadanya ya. lanjut Ustaz. Ya, teruskan. Saya ulang tadi. Illa in kana indahu syai'un ya'rifu ya'rifu annahu sawfa yastaghni. Ya. Yastaghni apa yastaghni saja nih Ustaz? Yastagni. Istagna yastagni ya. Yastagni bihi. Yastaghni bihi an ibadallahi. An ada an loh. An ini huruf jar. An Ibadillahi. Nah, iya gitu. Ada huruf jar, ingat-ingat ya. Ada huruf jar itu isimnya setelahnya adalah majrur ya. Kirain mansub ini. Itu ada an ya, ada an huruf jar kan an kan? Iya, ada an itu huruf jar. Ya, sampai situ Ustaz. Oh, sampai sini ya. Baik, diartikan coba. Wa ana malin. Dan saya mempunyai banyak harta. Au kabirin. Atau saya adalah orang yang banyak harta. Iya, saya memiliki ana zumalin kathirin au kabirin. Saya adalah orang yang memiliki harta yang kathir, yang banyak, atau harta yang besar. Ya, maksudnya harta yang banyak, kaya. Terus? Ai artinya? Iya, maksudnya? Ya, maksudnya dia Said adalah orang yang memiliki banyak harta. Iya, memiliki harta yang banyak ya. Atau banyak harta sama aja ya. Terus? Wala yarithuni, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuan yang aku punya. Iya, kecuali ibnatun, satu anak wanita milikku atau satu anak wanitaku gitu ya. Terus? Artinya dia Said tidak mempunyai ahli waris yang wajib mewarisi hartanya kecuali anak perempuan ini, satu anak perempuan ini. Iya, terus? Benar. Apa atasaddaqu? Apakah aku boleh bersedekah? Iya, benar. Sepertiga dari hartaku. Berapa? Sepertiga dari hartaku. Sepertiga atau 2/3? Oh, 2/3 Ustaz. Nah, bisulusai, ada yaknya itu ya, sulusai ya, 2/3. Aslinya sulusai ini, kemudian karena dia mudhof kan tadi, dibuang nunnya ya. Ya, terus? 2/3 dari hartaku. Maksudnya saya dengan 2/3-nya. Iya, saya bersedekah menyedekahkan 2/3-nya ya.
atau setengah dari 2/3. Isnaini min salasatin. Enggak, Maka isnain min salasatin itu 2 dari 3. Maksudnya 2/3. nggak usah setengah ya dia. Iya, kalau sulusain itu ya, sulusain itu isnain min salasah. Jadi 2 dari 3, 2/3-nya gitu maksudnya. Dari 2/3. Harta tersebut gitu maksudnya, hartanya dia ya. Teruskan. Qala. Rasulullah berkata, tidak boleh. La, tidak boleh. Ya, terus. Qultu, aku berkata, isyaturu. Separuh, Ya, separuh. wahai Rasulullah, ai artinya bin nisfi, setengah. Ya, setengah dari hartaku ya, atau separuh dari hartaku. Terus. Qala, Rasulullah berkata, la, tidak boleh. Kemudian aku berkata, bisulusi, 2/3. Disulus. Kalau sulus ini baru 1/3. Oh, aku berkata sepertiganya. Iya, kalau sulus, ya sulus itu 1/3. Kalau sulusa ini 2/3 ya. Ingat-ingat ya, Wati ya. Ya, Ustaz, sepertiganya. Iya, terus kata Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang sepertiga dan yang sepertiga itu banyak. Iya, maksudnya sulus, ya ada 1/3. 1/3 itu sudah banyak gitu. Ya. Dibolehkan maksudnya ya 1/3 dan 1/3 sudah banyak. Faqauluhu, maka perkataannya. Perkataan saat ini maksudnya ya dalam hadis tersebut, apa atasaddaku? Apakah saya boleh bersedekah? Iya, Maksudnya, maksudnya saya memberikannya sedekah. itu saya memberikan harta tersebut sebagai sodakoh gitu. Memberikan harta tersebut sebagai sodakoh. Memberikan. Sebagai bentuk Maka, sodakoh. Lalu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalangi dari hal itu. Melarangnya ya, melarang. Mana itu melarang atau menghalangi bisa, tapi di sini enaknya melarang ya. Melarang dari hal itu. Hal itu terus. Lianna Sya'dan, karena Said dalam situasi Bukan Said ukhtiwati, saat ya. Kalau saat Said itu ada iyanya, Saidun gitu ya. Kalau saat itu Sa'dan, saat ya, saat. Karena saya dalam situasi itu sedang sakit parah. Iya, sedang sakit ya, karena maridon, dia sedang sakit, marodon, dengan sakit yang yukhsha minhul maut, dengan sakit yang dikhawatirkan dia bisa meninggal dengan sebab sakit tersebut. Dalam artian sakitnya itu parah gitu ya, sakitnya itu parah, yang bisa dikhawatirkan dia bisa meninggal disebabkan sakit tersebut. Walidzalika, oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Melarangnya apa? Bahwa dia untuk bersedekah lebih dari 1/3. Iya, jadi karena inilah Rasul melarangnya an yatasaddaqo, untuk bersedekah di aksaro, lebih dari 1/3. Terus? Li'annal marido, karena orang yang sakit parah, dia tidak boleh bersedekah lebih dari 1/3. Iya, terus? Li'annama lahu, karena hartanya Ta'alaqo itu apa? menggantungkan, Berkaitan.
karena hartanya sungguh berkaitan dengannya. Enggak, dengan apa yang berkaitan hakul ghair. Karena Dengan sesungguhnya ta'allaqa bihi hakul ghair. Hak orang lain pun masih berkaitan dengan bihi, dengan harta tersebut. Bukan harta wahum orang lain, hak yang lainnya gitu maksudnya ya. Wahumul warosah. dan mereka para ahli waris. Nah, iya, itu di sini maksudnya karena sungguhnya hartanya qad ta'allaqa bihi hakul ghair. Hak yang lainnya masih berkaitan dengan harta tersebut, masih punya ikatan, masih punya hubungan, masih punya kaitan dengan harta tersebut. Siapakah yang lainnya itu? Wahumul warosah. Mereka adalah para ahlul waris. Ini masih berkaitan dengan harta tersebut, masih punya ikatan, masih punya kaitan dengan harta tersebut. Paham yang Amma sini? Ya. Terus amma adapun amma adapun man kana sahihan. adapun apabila orang yang sehat Iya, kalau dia sehat, orang yang sehat, tidak tidak sakit, tidak ya, dalam keadaan sakit, laisa fihi maradun, tidak ada penyakit padanya, ya, tidak sakit lah gitu ya gampangnya. tidak sakit, Au fihi maradun yasirun, ataupun atau padanya ada maradun, ada penyakit yang yasir, penyakit yang ringan, penyakit yang ya ringan lah, penyakit yang yang ringan. ringan ya, Ya seperti sakit, cuma sakit flu atau sakit apa? Hidung tersumbat ya, atau yang lainnya yang tidak dikhawatirkan tidak atau dikhawatirkan kematian. dari kematian. Ya, jadi sakit yang ringan ya, ingat ya, sakit yang ringan yang tidak dikhawatirkan adanya kematian dari sakit tersebut. Terus maka falahu Maka boleh bersedekah ya, apa saja yang diinginkannya. ya, maka dia boleh bersedekah, maka bagi dia boleh bersedekah sesuai keinginannya dia, sesuai yang dia inginkan. Bisulus ya, dengan setengah sepertiganya, atau binisbi atau setengahnya, atau bisulusain atau dengan 2/3-nya, atau bimalihi kulli atau dengan seluruh hartanya. Ya, la haraja alaihi, tidak ada yang salah. ya, la haraja itu bisa bermakna banyak ya. La haraja alaihi, tidak ada dosa baginya, tidak ada haraja, tidak ada keberatan baginya. Ini boleh-boleh aja. Tidak ada dosa baginya, Ya, lakinna akan tetapi la yanbaghi akan ya, tetapi tidak seharusnya tidak selayaknya, tidak seharusnya, tidak selayaknya. dia bersedekah dengan Ya, semua hartanya. ya. Jadi yang bagus tuh yang selayaknya dia tidak bersedekah dengan semua hartanya, kecuali Kecuali dia memiliki sesuatu yang dia ketahui akan bahwasanya terjadi. saufa, bahwasanya dia akan ya stagni, apa ya stagni? Merasa cukup, tidak butuh dari hamba-hamba Allah. Maksudnya apa maksudnya? Kecuali jika dia memiliki sesuatu ya'rifu, yang dia mengetahui annahu, bahwasanya dia saufa akan yastagni, akan merasa cukup, merasa nggak butuh an ibadillah, dari hamba-hamba Allah, merasa cukup, merasa tidak butuh dari meminta-minta kepada para hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi selayaknya tidak selayaknya dia bersedekah dengan seluruh hartanya ya, kecuali memang dia memiliki sesuatu yang dia itu nanti mengetahui dengan sesuatu tersebut, dia nggak akan meminta-minta kepada orang lain. Kenapa? Karena percuma kita sedekah dengan semua harta kita, ternyata kita masih nanti akhirnya meminta-minta kepada orang lain. Ini juga dilarang, dicela gitu.
Ini untuk yang lainnya gimana untuk paragraf ini bisa diambil faedahnya? Bisa, Apa nih Ustaz? Ketinggalan tadi yang li'annal marido. Apa tadi Ustaz itu? Li'annal marido yang mana ini? Di atas paragraf itu. Li'annal marido marodol mauti. Marodol. Li'annal marido. Marodol mauti. Kita bahas ya. Marodol. Ya, ini sebagai apa ini marodo? Saya mau nanya umumnya belum ditanya dari tadi nih. Marodol mauti ya Ustaz. Iya. Ummu Khawla afan. Ummu Khawla. Kenapa dibaca marodo Ummu Khawla? Sudah hadir belum ini Ummu Khawla? Ustaz, ada Ustaz. Itu tadi kira di anal marido marodol khaufi. Marodol apa tadi? Li anal marido marodol mauti. Wallahu alam Ustaz. Kalau doma khobar anna. Ustaz suaranya nggak ada Ustaz, kecil. kecil suaranya. Iya. Karena nanya Ummu Ibrahim kenapa dibaca marodo? Badal Ustaz. Badal dari mana? Lalal. Afwan Ustaz suaranya dideketin ke mic Ustaz. Ini udah dekat, udah 2 cm mungkin. Udah ya. Ya, ini Ummu Khawla, Ummu Urwah sekarang, Ummu Urwah. Li anal marido. Marodal mauti. Ummu Urwah? Hal tasma'ina ini? Ibu ini nggak dengar mungkin dia. Ibu ini? Hal Ustaz. Hal. Iya, itu dibaca, kenapa dibaca marodo? Iya, karena hal menerangkan itunya yang sakit. Menerangkan sakit. Apa lagi di sini? Ummu Nilma. Ya Ustadz. Itu sebagai apa itu? Marodo. Dulu. Saya lihat dulu. Sebagai naat Ustadz. Orang yang sakit yang penyakit. Yang sakitnya itu apa? Tadi mana ya? Bentar. Di anal ya. Yang sakitnya itu penyakit yang ditakuti akan meninggal, ditakuti meninggal gitu. Tapi ini ya di anal marido marodol mauti al makhuf. Ini marodo ini sebagai maf'ulun bi dari isim fa'il marid. Al marido. Oh, isim fa'il. Yang dia beramalan seperti fi'il. Insya Allah seperti itu. Isim fa'il yang beramalan seperti fi'il. Jadi isim fa'il dia nanti bisa beramalan seperti fi'il dengan beberapa syarat. Di antaranya dia bermakna fi'il mudhari', tidak bermakna fi'il madi. Kalau bermakna fi'il madi dia tidak boleh beramalan. Ya. Itu di antara syarat yang pertamanya. Kemudian ini khobarnya annal marido, mana berarti kalau gitu? Yang tahu jawab? La yajuzu. Nah, la yajuzu, ya. Jumlah fi'liyah. Tapi ini untuk paragraf yang dibaca oleh Ukhtiwati, berarti di sini beliau Syekh Musaimin memberikan penjelasan tidak selayaknya bagi seorang yang dia terkena penyakit atau dia mengidap penyakit parah yang bisa dikhawatirkan kematian,
dari sebab penyakitnya tersebut, ini tidak selayaknya dia bersedekah dengan lebih dari 1/3 hartanya. Ini intinya. Adapun kalau dia sehat atau mungkin fihi marodun yasir, dia memiliki penyakit yang yasir, yang ringan, ini dia nggak mengapa untuk bersedekah 1/3 atau 2/3 atau setengah atau sesuatu yang dia kehendaki. Tapi ya selayaknya dia tidak bersedekah lebih dari 1/3. Ini untuk paragraf yang dibaca oleh Ukhtiwati ya. Tapi berikutnya, yang berikutnya. Ana Ustaz, Ummu Haula. Ummu Khala. Baik, teruskan aja Ummu Khala. Bismillah, qala syarih rahimahullah. Al-muhimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'ahu an yatasaddaqa bima zada anis sulusi. Iya, terus. Iya, terus. Halo? Waqala Waqala. as-sulusu wa sulusu kasirun au kabirun. Wa fi hadza dalilun ala annahu idza naqasa ala anis sulusi fahuwa ahsanu au akmalu. Iya, terus. Wa li hadza qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma law Iya. anna an-nasa ghaddu minas sulusi ila rub'i li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sulusu wa sulusu kasirun. Iya, terus. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu awsa ma radiyahullahu li nafsihi yakni al-khumusu Ardo. ardo ma radiyahullahu li nafsihi yakni al-khumusu fa awsa bil khumusi radhiyallahu anhu. Wa bihadza na'rifu anna amalan nasi al-yawma wa kaunuhum yusuna bisulusi khilaful ula wa in kana huwa jaizun lakinnal afdala an yakuna adna minas sulusi imma rub'u wa awil khumsu kecil suara Ustaz, nggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Ini sebentar. Ini. Tadi ya, Coba. sebentar. Wa bihadza na'rifu anna amalan nasil yauma. Terus wa kaunahum atau wa kaunuhum. Tadi dibaca kaunuhum ya. Tadi dibaca kaunuhum. Ini apa ini? Kau? Ini ada wau atof ya. Bahwasannya ini kaunahum atof dari amala Ustaz. Iya ya. Iya, teruskan ya. Wa kaunahum yusuna bisulusi khilaful ula wa in kana huwa jaizan. Lakinnal afdala an yakuna adna minas sulusi imma rub'u wa immal khumusu. Rubu'u awil khumusu ya. Rubu'u awil khumusu. Iya, terus. Qala fuqahauna rahimahumullahu wal afdalu an yusiya bil khumusi la yazidu alaihi. Ya. Iqtidaan bi Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu. Iya. Summa qala Rasulu alaihi salatu wassalamu innaka in tazaruhum warasataka aghniya'a khairun min an tazaruhum alatan yatakaffafunan nasa. Ini innaka intadar warasataka agniya'a. Sebagai apa ini? Yang mana Ustaz? Yang inakannya ini? Enggak, intadar warasataka agniya'a. Ini mansub ya, sebagai apa ini? Jika engkau meninggalkan ahli waris kamu, jumlah syarat ya Ustaz? Intazar warasataka agniya? Enggak, bukan. Maksudnya
Kenapa dibaca mansub agniya sebagai apa? Kedudukannya Hal. hal ya, sebagai hal. Baik. Terus diteruskan ya. Udah habis ini aja. Sampai Baik. situ. Ya, Oh, ya. sampai sini ya. Ayo diartikan dulu. Yang al-muhim, yang penting bahwasanya Rasulullah SAW melarangnya untuk bersedekah dengan apa yang melebihi dari sepertiga. Ya, jadi melarangnya bersedekah lebih dari sepertiga. Terus Dalam sabdanya sepertiga dan sepertiga itu banyak dan besar. Besar dan banyak. besar atau sudah banyak ya. Ya. Atau sudah Wafihi. terus dalam Dalam hal ini terdapat dalil bahwasanya apabila seseorang mengurangi dari sepertiga, maka ia lebih baik dan lebih sempurna. ya, jadi kalau mau bersedekah ini kurang dari sepertiga itu lebih ahsan, lebih baik dan lebih sempurna ya. Berarti berapa? Seperlimanya atau seperempatnya ya, atau pokoknya lebih di bawah sepertiganya. Terus Walihaza dan sebab inilah juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah merindui, lau anna nasa godu, seandainya manusia itu godu ini Ustaz di terjemahan memejamkan, memperhatikan. enggak, godu itu godul basor, menundukkan. Jadi menundukkan, merendahkan, menurunkan. Seandainya manusia menundukkan dari sepertiga sampai seperempat gitu Ustaz. Menurunkan enaknya ya, menurunkan dari Menurunkan. sepertiga ke seperempat ya. Seandainya seorang manusia itu menurunkan dari sepertiga ke seperempat, menuju seperempat ya, terus karena sungguhnya Nabi SAW bersabda yang sepertiga dan sepertiga itu besar. ya, jadi seandainya manusia itu mau menurunkan yang tadinya bersedekah sepertiga diturunkan lagi jadi seperempat atau pokoknya yang di bawahnya sepertiga, ini lebih afdol dan lebih ahsan. Ini menurutnya menurut Ibnu Abbas ya. Terus waqala Abu Bakar Dan berkata Abu Bakar radhiyallahu an, ardo, aku ridho apa yang Allah telah meridhoinya atas jiwanya, yakni seperlima. Maka aku mewasiatkan fa'auso bil khumus. Maka aku mewasiatkan aku atau dia? Enggak, dia itu Rasulullah. Maka dia mewasiatkan dengan seperlima. Bukan dia Ustaz, ini Abu Bakarnya Ustaz. Iya, dia Abu Bakar maksudnya. Iya, maka beliau radhiyallahu an mewasiatkan dengan seperlima. Ya, auso kalau saya usi ya. Oh iya Auso benar. wasiatkan kalau saya usi komputer. Ya, Also yusi. ya, terus Wa bihadza na'rifu an. Dan dengan hal ini kita tahu bahwa ya, dengan ini kita mengetahui bahwasanya dengan ini kita mengetahui bahwasanya amalan manusia pada hari ini, adanya manusia, ya, perbuatan manusia hari ini, wa kaunahum yusuna, mereka berwasiat dengan sepertiga. Khilaful ula, menyelisihi yang awal. Bukan aula, bukan ula. Khilaful aula, menyelisih yang lebih afdol, yang lebih aula. Khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih didahulukan. Oh iya. Jadi kata aula, afdol ya hampir mirip ya, sama. Lebih utama, lebih afdol, lebih aula. Terus? Lebih utama. Meskipun? Ya. Meskipun ini boleh. Jadi sebentar, jadi yang jelaskan. Jadi karena inilah kita mengetahui bahwasanya perbuatan manusia di hari kita sekarang ini, mereka mewasiatkan untuk bersedekah dengan sulus, dengan sepertiga, ini menyelisihi yang lebih afdol, menyelisihi yang lebih utama dan lebih baik. Meskipun itu jaiz, boleh. Ya, teruskan lakinnal afdol. Lakinnal afdola, tetapi yang lebih utama adalah dia mendekati dari sepertiga, bisa berupa seperempat atau seperlima. Adona itu di bawah. Kurang. Oh, di bawah. Di bawah. Adona itu di bawah. Saya kira mendekati. Duna itu memiliki 4 makna. Dulu pernah melewati, Duna itu memiliki 4 makna dia, Duna. Ya, bisa di bawah. Bisa di bawah, bisa tanpa juga bisa, tanpa. Oh, Duna. Ya, bisa. Duna. Misalnya hali bidunik haluka. Seperti kata orang Arab itu hali bidunik haluka. Biduni itu duni tanpa ya.
Bisa tanpa, bisa di bawah. Bisa di bawah, kayaknya di bawah juga. Tapi jangan lupa. Berarti kalau adna ini isim tabdil ya Ustaz? Adna, iya di bawah. Lebih Lebih di rendah. bawah lagi gitu ya Bu Ustaz? Lebih Lebih di rendah. bawah dari Rendah. sepertiga. Iya, Lebih rendah. Oh iya. Lebih rendah dari sepertiga. Imma rubu awil khumus. Imma rubu'u wa awil khumusu. Bisa Iya. berupa 1/4 atau 1/5. Iya, berarti kalau 1/7 juga boleh. 1/7 lebih afdal lagi. 1/8, 1/10. Pokoknya di bawah 1/3. Ya, nah. Kalau telah berkata ahli fikih kami, semoga Allah merahmati mereka. Ini Wal afdalu fuqaha jama' ya. Nah, Fuqaha itu jama'. Para ahli fikih kami. ahli fikih kami. Semoga Allah merahmati mereka. Wal afdalu an yusya. Bahwa yang lebih afdol adalah dia mau yaitu mewasiatkan dengan 1/5. Tidak menambahkan darinya. Tidak apa? Sebagai layazid, tidak menambahkan, melebihi. Tidak lebih darinya. Tidak lebih darinya. Adalah itu ketetapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan ketetapan. Ini iktidaan sebagai bentuk iktida. Iktida itu mencontoh, mengkudwah, memberikan panutan sebagai bentuk iktida, mencontoh, panutan. Kalau iktida itu kan panutan ya, kudwah. Itu apa bahasa itunya ya? Panutan ya, benar ya, panutan atau contoh. Mencontoh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Seperti iktidaan bi Rasul ya. Iktidak mencontoh. Meneladani. Iya, Ustaz. Kenapa? Meneladani. Meneladani. Ya, meneladani. Afwan, benar. Antum benar. Tepat itu, meneladani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaka intazarhum. Sungguhnya kamu apabila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, agniya, khairun, itu lebih baik daripada engkau intazarohum. Jika engkau lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan dalam keadaan serba kekurangan, yatakaffafuna. Kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Di sini ya? Nah, Ustaz. Sudah. Ya, jadi ini faedah yang sangat bagus ya. Jadi juga dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya tata cara bersodako ataupun kefiah sodako itu ya diantaranya tidak lebih dari 1/3 ya, tidak lebih dari 1/3. Karena alasannya apa ya? Engkau meninggalkan engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Akhirnya mereka meminta-minta ya. Jadi harta kamu ya kalau bisa jangan seluruhnya disodakokan. Bukan kita ngajarin pelit, tapi ini ngajarin cara yang benar dalam bersodakoh. Fahim ya, sini insyaallah. Halo. Halo. Nah, Ustaz. Fahim. Fahim di sini insyaallah. Insyaallah. Ustaz. Berikutnya. Ana Ustaz Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim, tafadhali. Hai, kaunuka tubdil mala wala tatasaddaqu bihi. Hatta idza mutta wa warithahul warasatu saru aghniya bihi. Hadza khairun min an tadarahum alatan. La tatruku lahum syai'an yatakaffafuna an-nasa ay yas'aluna an-nasu bi akuffihim. Ulangi sebentar, yas'aluna an-nas, nasu, nasa, nasi. Yas'aluna an-nasa, meminta kepada manusia. Iya. Maf'ulun bi ya. Yas'aluna an-nasa bi akuffihim. A'tuna. A'tuna ini fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau a'ta itu baru fi'il madhi. Kalau a'tuna tufula. A'tuna tufula gitu ya. A'tuna, beri kami. Berilah kami. Kalau kalian dengar pada fi'il amar ya, a'tuna. Ya, seperti a'tuna kalau kalian dengar a'tuna tufula atau a'tuna salam, berilah kami.
masa kecil gitu ya. Atuna tufula. Teruskan ya. Kalau af'ala itu berarti af'il Ustaz ya. Af'il. Kalau wazan af'ala yuf'ilu itu af'il. Af'il di sini kenapa atu? Kenapa? Karena dia bersambung dengan Sambungnya wau wawu. jamak. Ya, wau jamak kan ya. Jamak. Naam. Aslinya kan ada sebelum wau jamak itu ada huruf ilat yang dibuang. Ya, ada huruf ilat, ada huruf a'ta, yu'ti gitu ya, ada huruf ya lazimah yang dibuang. Karena dalam keadaan fi'il amr itu apa? Majzum. Mabni ala majzumnya ya. Ustaz. Iya, terus? Wa fi hadza dalilun ala anna al-mayyita idza khallafa malan lil warasati fa inna dzalika khairun lahu. Terus? La yadhunnul insana Kenapa la insana? yadhunnul insanu Sebagai apa annahu ini? Kenapa insanu? sebagai fa'ilnya Ustaz. Ya, fa'il. La yadhunnul insanu annahu idza ini isimnya Ustaz. Idza nggak tahu ini simat atau fi'il ini. Coba kamu artikan jadi Idza khallafal mala. nah gitu. Terus? Iya, terus? Wa wuritha minhu qahran alaih annahu la ajrun lahu fi dzalika. La ajra. Isim la itu Annahu la ajra lahu fi dzalika. La bal lahu ajrun. iya, terus? Hatta inna rasula alaihi salatu wassalamu qala innaka intadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan ila akhirih. Itu innaka sebentar, innaka intazar disukun ya di majzum ya. Intazar. Innaka intadar warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan ila Iya. akhirih. Iya. Terus? Li'annaka idza taraktal mala lil warasati intafa'u bihi wa hum aqaribu wa in tasaddaqta bihi intafa'a bihil aba'idu. Iya. Wa sadaqatu 'alal qaribi afdalu minas sadaqati 'alal ba'idi li'anna sadaqata 'alal qaribi sadaqatun wasilatun. Iya. Wasilatun. Summa qala innaka Benar. lantun. Lamnya ditasdid enggak? Lamnya ditasdid enggak? Ada tasdid. Sila atau silah? Silah. Enggak ada tasdid ya, Ustaz? Enggak ada ya, enggak ada tasdidnya. Silatun. Iya, terus? Li'anna sadaqata 'alal qaribi sadaqatun wa silatun. Iya. Summa qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi fimra'atika. Terus? Yaqulu lan tunfiqa nafqatan ay nafaqatan ay lan tunfiqa malan darahima aw dananira aw thiyaban aw farshan aw ta'aman aw ghaira dzalika tabtaghi bihi wajhallahi illa ujirta alaihi. Sampai sini ya? Nah, ya, diartikan dulu. Maksud dari hadis yang disebutkan sebelumnya, engkau meninggalkan harta dan tidak bersedekah dengannya. Iya, terus? Sampai muta apa ya Ustaz? Sehingga jika engkau muta apa muta? Muta itu menarik. Enggak, muta. Siapa yang tahu ini muta? Meninggal ya Ustaz? Meninggal. Mata ya mutu. Mata, matu, terus? Matata, mutna. Mutu. Oh iya Ustaz. Masya Allah.
Ana dari tadi bingung. Kalau mata, Ana lupa mentasrifnya. Ya, Sampai ketika engkau mati, meninggal, dan ahli waris itu mewarisi harta itu tadi ya Ustaz. ya, Soru mewarisi. agnya abihi, maka mereka mencukupkan diri Enggak, darinya. Soru agnia, mereka menjadi agnia, Mereka menjadi agnia, kaya dengannya. kaya dengan harta warisan tersebut ya. Nah, mereka Ini menjadi kata kaya goni dengannya. itu ya artinya itu sebenarnya itu nggak butuh gitu loh, nggak butuh. Dan mereka kecukupan. Ya kalau mungkin bahasa kita ini kaya ya. Ya teruskan. Bentar, Ustaz. Hada, Bisa diartikan mereka menjadi kaya dengannya. Ya, iya bisa seperti itu ya. Terus, hada khairun, ini lebih baik heeh, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan daripada miskin. engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alatan. Dalam Ya, keadaan miskin ya, Ustaz. ini alatnya miskin, kurangan lah. La tatruku lahum sya'an. Engkau tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu. Ya sedikit pun, ya. Sesuatu apapun atau sedikit pun, Ya, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. maksudnya, Ya takafafunan nasa. Hai, maksudnya yas'alunan nasa bi akufihim. Maksudnya mereka meminta kepada manusia dengan tangan mereka. Aktuna, berikan kami. Gitu. Minta-minta Ustaz ya. terus, enggak, halo, Nah, enggak jelas suaranya, kurang besar suaranya ya. ya Ustaz. Iya, Sudah. teruskan. Fi hadza dalilun, Iya. dan di dalam dalil ini Dan dalam menerangkan, hadis ini dalam hadis ini menerangkan bahwasannya ada dalil, mayit, dan dalam hadis ini ada dalil bahwasanya seorang mayit apabila dia meninggalkan harta untuk ahli waris, maka sesungguhnya hal itu lebih baik untuknya. Iya. Ya, teruskan. La yadhunnul insanu, sehingga manusia tidak mengira bahwasanya dia Enggak. meninggalkan harta. Ini lanya la nafi tapi bermakna nahi ya. Jadi di sana juga ada namanya istilah dalam ilmu balaghah khobar bimakna insya. Khobar bimakna insya. Jadi nafi itu nafi, perhatikan la nafi itu dia lebih umum. Bisa jadi bermakna nahi ya. Tapi kalau la nahi pasti nahi, tidak mungkin nafi. Dan di sini maka janganlah seorang insan itu menyangka bahwasannya dia kalau meninggalkan harta kemudian dan diwarisi dari dia itu secara kohron, secara paksaan, bahwasanya itu tidak ada kebaikan bagi dia dalam hal itu. Bahkan dia mendapatkan pahala. Dalam artian, jadi janganlah kita menyangka kalau kita meninggalkan harta untuk ahli waris kita, ini bukan kebaikan, bukan. Itu jangan nyangka seperti itu. Justru kalau kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan dia kaya, punya harta warisan dari kita, itu baik buat kita gitu. Ribet nggak ya? Faham nggak nih? Nah, Jadi janganlah seorang insan itu menyangka ketika dia meninggalkan harta warisnya, ketika dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya, dia nggak dapat apa-apa. Jangan nyangka seperti itu. Bahkan kalau dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya disebabkan harta warisannya tersebut, ini merupakan kebaikan bagi dirinya. Dia mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut. Baik, di sini ya terus. Hatta inna Rasulullah, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innaka sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, miskin. Ila akhirih. Li'annaka idza taraktal mala dikarenakan jika engkau meninggalkan harta untuk ahli waris dan mereka memanfaatkan warisan tersebut dan mereka adalah aqorib, keluarga dekat. Iya, keluarga dekat. Jadi jika engkau meninggalkan harta untuk para ahli waris kamu, intafa'u bihi, mereka bisa memanfaatkan harta tersebut, dan mereka ini adalah para kerabat-kerabat kamu. Terus ya, teruskan. Wa in tasaddaq. Dan jika engkau bersedekah dan jika engkau mensedekahkannya dan maka yang mengambil manfaatnya adalah orang jauh, bukan orang jauh, bukan kerabat ya, bukan kerabat. Anak ulang Ustaz. Iya, maksudnya jika engkau mewariskan hartamu kepada ahli warismu dan dia memanfaatkan warisan tersebut. Enggak, ini jawab dari Ida tarokta malan lil warosa, ini intafa'u bihi. Kalau engkau gitu, na'am Ustaz. Kalau engkau meninggalkan harta untuk ahli warismu, maka mereka akan memanfaatkannya gitu. Maksudnya paham Ustaz? Maksudnya paham. Jika engkau mewariskan untuk ahli warismu itu berarti mereka memanfaatkannya, mereka itu adalah keluarga dekat gitu ya. Tapi kalau engkau mensedekahkan, maka yang memanfaatkannya adalah orang jauh gitu Ustaz. Gitu ya, benar. Jika engkau meninggalkan harta tersebut, yang mengambil manfaat adalah ahli waris kamu, yaitu mereka para aqarib. Terus wasodaqatu 'alal qarib, sedekah dan sedekah untuk keluarga dekat itu lebih afdal daripada bersedekah kepada orang yang jauh. Dikarenakan sedekah kepada keluarga dekat itu merupakan sedekah dan penyambung silaturahim gitu Ustaz. Iya, benar. Jadi di sini beliau mengatakan sodakoh kepada kerabat itu lebih afdol, lebih baik daripada sodakoh kepada orang lain. Kenapa? Karena dalam sodakoh kepada kerabat itu ada dua manfaat. Yang pertama sodakoh, yang kedua silah. Silah itu menyambung tali persaudaraan ataupun tali kekerabatan ya. Ya, terus kan bagus. Nah, kemudian beliau berkata, sesungguhnya jika engkau menginfakkan tidaklah engkau infakkan hartamu dengan mengharap ridha Allah kecuali engkau akan diberi pahala. Iya, benar. Terus? Hatta hingga apa-apa yang engkau berikan kepada istrimu. Mata ja'aluhu fi mar'atik. Jadi sampai-sampai sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istri kamu, ya itu pun engkau akan diberi pahala. Ya, terus kan Yakulu, beliau berkata, jangan lan tunfiqo nafaqatan, tidaklah engkau berinfak, tidaklah engkau menginfakkan hartamu. Ini la tunfiqo malan. Maksudnya adalah tunfiqo malan. Engkau jadi di sini perhatikan sini, sebentar. Jadi lan tunfiqo nafaqatan, kata nafaqatan itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, la tunfiqo malan. Jadi di sini kata nafaqatan bermakna malan, ya. Itu ada ayatnya itu tafsir ya. Lan tunfiqo nafaqatan maksudnya lan tunfiqo malan. Jadi nafaqatan berarti bermakna malan. Tidaklah engkau menginfakkan harta, nah gitu ya. Nah, Ustaz. Iya, teruskan. Yaitu
Au darohima berupa dirham, au dinar atau baju, Iya, atau atau baju. orsan, perabotan, atau makanan, atau selainnya. Farsan itu kasur ya kalau nggak salah ya. Perabot, Ustaz. Perabotan. Ya terus kan kalau firos itu kan bentar. Perabotan atau Iya, makanan iya. dan selainnya. Karena mengharap wajah Allah, kecuali itu akan diberi pahala atasnya. Iya. Tapi sampai sini ya. Nah, Ustaz, jadi harus ada niat ya Ustaz ya. Iya, engkau meniatkan mengharap wajah Allah baru akan diberi pahala. Ya. Ini syahidnya di sini. Tabtaghi bihi wajah Allah. Tapi di sini mafhum ya, insyaallah. Masya Allah. Terus kan ini Enak satu Ustaz lagi. jadi muslim. Kenapa? Ya, enak jadi muslim Ustaz. Jika diniatkan mengharap wajah Allah, hal yang semestinya suami lakukan pun dapat pahala. Ya, muslim itu udah paling enak-enaknya orang, paling enak-enak kedudukan lah. Nggak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kita diberikan hidayah untuk masuk Islam. Baik, teruskan ini yang berikutnya. Saya Afwan Ustaz. Ustaz. Bu, Hah? sebentar ya. Saya mau nanya Iya. dulu. Tabtagi bihi mengharapkan wajah Allah. Ila apa Ustaz? Ujirta. Kecuali ujirta, engkau akan diberi pahala. Ujirta, Oh, ini sigo majhul ya, ujirta. engkau diberi pahala. Ujiru, gitu kan ya. Ini mungkin. Nah, anak di grup Telegram, anak kemarin mencoba merojai pelajaran nahu ya. Anak kan dulu pernah menulis materi ya, anak buat sendiri. Nanti mungkin insya Allah kalau kalian mau nanti anak masukkan, anak kasih channel link WA atau link Telegram, nanti bisa masuk untuk melihat beberapa pelajaran nahu dan sorof dari nol ya. Insya Allah kalau kalian mau nanti anak buatkan dan anak kasih PN-nya. Jadi berkaitan dengan ilmu sorof juga. Cuma mungkin ini bagus untuk pemula ya. Kalau untuk yang kelanjutan mungkin kayaknya udah ya bukan kelasnya mungkin ya. Tapi nanti insya Allah anak kirimkan link Telegramnya ya. Terus kan siapa lagi tadi mau bertanya? Bu Ima, silakan Bu. Teruskan membaca Ustaz. Oh teruskan baca atau mau bertanya tadi? Ada yang bertanya? Teruskan membaca. Kalau bertanya. Teruskan baca ya Ustaz. Iya teruskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahidu min hadza qawlihi. Tabat min hadza qawluhu. Qauluhu. Sebagai apa ini qauluhu? Khobar. Khobar dari asyahid ya. Asyahid. Ya teruskan. Tabtaghi bihi wajhallahi. Ay taqsidu bihi wajhallahi azza wa jalla. Yani taqsidu bihi an tasila ilal jannati hatta tara wajhallahi azza wa jalla. Lianna ahlal jannati ja'alani Allahu wa iyyakum minhum. Yarawnallaha subhanahu wa ta'ala wa yanzuru. Salah itu yang keliru. Yarawnallaha subhanahu wa ta'ala wa yanzuruna ilaihi ayanan bi absarihim. Iyanan bi absarihim. Ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun wa kama yarawna al-qamara lailatal badri. Yani annahum yarawna dhalika haqqan. Hatta ma taj'aluhu fi imra'atika ay hatta
luqmatil hatta luqmatil lati tut'imuha imra'ataka tu'jaru 'alaiha idza qasadta biha wajhallahi ma'a annal infaqa 'ala zawjati amrun wajibun laulam tanfiq laqalat anfiq Sebentar. Ulangin laulan. laulan tunfiq anfaqa yunfiq Iya. laulam tunfiq liqalat Bukan likolat. La. iya ini fi'il Iya, fi'il. laqalat anfiq au toliq Ya, teruskan. wa ma'ahadha idza anfaqta ala zawjatika turidu bihi wajhallahi Ya, teruskan. taru turidu bihi wajhallahi ajarakallahu ala dzalika Iya. wa kadzalika idza anfaqta ala auladika au tapi ada ummiki ya. Berarti idza anfaqtika Ustadz ini. Ini ada ummiki. Ya, ini sebenarnya kan lawan bicara ya. Ini bolehkah, bolehki tergantung lawan bicaranya ya. Kalau engkau ngomong sama perempuan berarti ya umiki, kalau engkau ngomong sama laki-laki ya umika gitu. Oh ya, nah Ustadz. Umum aja, ta aja ya Ustadz. Ka aja ya, makanya Kak. Idza anfaqta ala auladika au anfaqta ala ummika wa ala abika bal idza anfaqta ala nafsika tabtaghi bidzalika wajhallahi fa innallaha yusibuka ala hadza. Sudah Ya. Ustaz. Teruskan diartikan. Dalil Syahid, dari syahid itu inti. syahid bukti inti. Iya, inti dari ini. Inti dari pembahasan ini gitu loh. Ini kan kita lagi bahas masalah niat ya kan? Ya. Ya, inti dari pembahasan ini ya adalah sabda Nabi. Rasul. Sabda Nabi. Sabda Nabi tabtaghi ya, engkau berharap wajah Allah dari hal tersebut. Enggak, tabtaghi engkau bertujuan ataupun mengharapkan ya, bertujuan menunjukkan. Ya enggak engkau engkau ya berharap ya akan wajah Allah bihi. Maksudnya, ya dengan hal tersebut yaitu engkau bermaksud ya menunjukkan ya. Engkau menunjukkan gitu. Iya, menunjukkannya itu bertujuan ataupun ya apa ya? Taksir itu kan bertujuan, bermaksud gitu ya. Ya, engkau bermaksud kepada wajah Allah. Ya, Azza wa Jalla. Ya. Atau mungkin kita artikan tujuannya gitu ya. Tujuannya berarti gini, tujuannya adalah wajah Allah gitu. Iya, engkau bertujuan untuk mendapatkan ataupun untuk melihat wajah Allah gitu ya. Ya. Engkau bertujuan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Artinya, dengan hal itu engkau bertujuan untuk mencapai surga. Iya, terus benar. Sehingga engkau dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Iya, benar. Karena iya benar, terus. Ya, karena ahli surga Allah menjadikanku dan
Ini Iya. kalau ada Oh ya. Iya. Doa ya, Ustaz. ya, Ya. doa ya. Semoga Allah menjadikanku dan kalian Minhum. menjadi bagian dari mereka, dari ahlu surga tersebut. Iya benar, terus Allah Subhanahu wa taala gini, engkau dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. bukan engkau, tapi mereka ya rauna. Mereka. Ya, mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka dapat melihat hal tersebut dengan mata dan Melihat bukan hal tersebut, melihat Allah Bagaimana? ilaihi. Iya, ilahi. Berarti kalau kata naworo yang duru kemudian disambungkan dengan huruf jar ila, itu maknanya melihat. Ya melihat ya. Ungdur ila wajhi, ungdur ila kitabati. Lihatlah wajahku, lihatlah tulisanku ya. Jadi kalau kata naworo yang duru kemudian setelahnya ada ila, itu bermakna melihat. Tapi kalau naworo yang duru kemudian tidak ada dengan huruf jar, ini bisa bermakna menunggu, ini bisa bermakna merenungi ya, dan yang lainnya. Tapi kalau dia pakai ilah itu maknanya melihat ya, yang duru ilah, melihat. Yang duru ilaihi terus dan mereka melihat. Iya. Ya, mereka melihat Allah gitu, Pak. Begitukah, Ustaz? Iya, mereka melihatnya, itu melihat Allah. Berarti iyanan? Ya, itu dengan mata, kepala. Dengan mata dan penglihatan mereka. Iya, dengan mata-mata dan penglihatan mereka. Benar-benar dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala kita kita melihat. Kalau halus surga ya. Dengan mata kepala sendiri. Dan ini perhatikan, ini termasuk akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya salaf, bahwasanya ahlu surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dengan mata kepala sendiri. Dengan mata kepala, bukan dengan mata hati atau dengan mata kepala. Iya. Terus sebagaimana mereka melihat matahari dengan jelas tanpa ditutupi awan. Ya, terus dan sebagaimana mereka melihat bulan pada saat malam bulan purnama. Iya, terus benar, bagus. Artinya, mereka benar-benar dapat melihatnya, melihat hal itu. Iya, benar, terus. Hatama taj'aluhu. Hatama berarti di sini sehingga ya? Iya, sampai-sampai. Iya, sampai-sampai apa yang mereka menjadikan, gimana Ustaz? Taj'alu berarti domir siapa ini? Anta. Engkau. Yang engkau. Iya, yang engkau suapi itu ya. Taj'aluhu fi famil ya. Sampai-sampai ya apa-apa yang engkau suapi, yang kau suapi ke dalam mulut istri kamu. Iya, istrimu. Yaitu sampai-sampai sesuap ya. Lukmah itu. Sesuap yang engkau berikan kepada istrimu, kamu mendapatkan pahala. Iya, tadi lagi ini. Engkau mendapatkan pahala tadu alaiha idza qasata. Apabila kamu tadi bertujuan atau bermaksud untuk bermaksud kepada melihat wajah Allah gitu, Ustaz. Ustaz, suaranya nggak jelas, jauh. Iya, sampai-sampai suapan yang kau berikan
ke mulut istri kamu, akan tujar, diberi pahala alaiha atas suapan tersebut jika engkau bertujuan memang ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, terus kan? Iya. Maaf. Ma'anna padahal al-infaqo. Menafkah. Bersamaan. Oh, bersamaan ya. Ma'anna tuh bersamaan. Dengan itu. Ya, bersamaan dengan itu. Bahwasanya menafkahi istri adalah suatu perkara yang wajib. Iya, jadi kewajiban suami menafkahi istri ya, wajib ini ya. Iya. Ya, terus? Ya, terus. Seandainya, laulam. Ya, seandainya engkau tidak memberikan nafkah. Kenapa Ustaz? Sungguh dia akan mengatakan laqalat. Iya, sungguh ya dia akan mengatakan ya nafkahilah atau ceraikanlah, pilih. Pantesan Ustaz tadi ini. Ya ini apa nih ini bukan yang mengatakan ini orang yang sudah berilmu ya. Jadi mungkin dia sudah kan, jadi kalau istri itu kalau nggak diberikan nafkah ya kayak gitu mungkin ya. Ya Allah mungkin nggak semua, cuma ini keumuman wanita seperti itu mungkin ya. Allah alam, ini cuma ya, berikanlah nafkah, ceraikanlah. Iya. Ya. Dan bersama dengan ini gitu ya Ustaz. Apabila engkau menafkahi istrimu, ya engkau mengharap melihat wajah Allah. Engkau ingin, ya engkau menginginkan melihat wajah Allah. Maka iya, wajah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah atas hal tersebut. Enggak, itu enggak gitu. Jadi bersama dengan ini. Jadi bersama dengan Allah memberikan pahala. Jika engkau menginfakkan atas memberikan nafkah kepada istri kamu, engkau menginginkan wajah Allah, maka ajarokallah, Allah akan memberikan pahala kepada kamu atas hal itu. Jadi kadang-kadang di sini ada iza ya, perhatikan ada iza, tadi ada beberapa kali iza. Nanti ada jawabnya biasanya, cuma kadang-kadang nggak disertai dengan huruf jawabnya. Ini dimengerti ketika engkau mengartikannya. Jadi mencoba mengartikan. Jika engkau menginfakkan sesuatu kepada istri kamu dan engkau menginginkan wajah Allah, ajaroka, engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Ya. Berarti dia ini Ustaz apa? Iza itu huruf syarat ya? Pada asalnya dia huruf syarat iza. Cuma kadang-kadang itu kan dia dorof ya, dia itu dorof, sebenarnya itu dorof ya. Cuma kadang-kadang nanti ada jawabnya, cuma yang kadang nggak ditulis huruf jawabnya. Seperti di atas tadi ada yang mana ya? Tadi ada yang dibaca oleh Umi Ibrahim kalau nggak salah tadi. Aduh, tadi di mana ya, lupa. Iza tarokta. Di halaman sebelumnya. Ini Ustaz nih. Paling bawah. Iza tarokta malah. Paling bawah Ustaz. Yang paling bawah ya. Nah ini. Di annaka idza tarokta. Sungguhnya engkau jika tarokta meninggalkan harta dan ahli waris kamu, untuk ahli waris kamu, maka intafa'u bihi, mereka bisa mengambil manfaat dengan harta tersebut. Wahumul aqarib, dan mereka itu para kerabat. Wa idza tasodakta bihi, kalau engkau dan jika engkau mensodakohkan harta tersebut, intafa'a bihil abaid, yang mengambil manfaat adalah orang lain ataupun orang-orang yang jauh. Wa in juga sama, wa in dan idza juga sama ya. Baik, ini ada lagi yang bertanyakan sini? Satu lagi ya, Ibu Weni. Sedikit lagi Ustadz, 2 baris lagi. Oh iya, Ibu Weni silakan. Atau siapa? Saya belum selesai Ustadz. Oh, belum selesai, teruskan Afwan. Ya, wakadzalika itu 2 baris lagi. Iya, teruskan.
Dan yang demikian itu apabila engkau Kadzalika, dan begitu juga. Kadzalika, dan begitu begitu juga. Seperti itu juga. Ya. Dan begitu juga apabila engkau Menafkahi. menginfakkan, apabila engkau menafkahi anak-anakmu atau menafkahi ibu, nggak enak banget ya menafkahi ibumu, Ustaz. Ya, memang kewajiban anak. Kewajiban anak itu menafkahi orang tuanya. Iya, dan menafkahi ibumu dan ayahmu. Akan tetapi apabila engkau menafkahi dirimu, bahkan bal itu oh bermakna bahkan, oh Jadi iya dia benar. bisa bahkan, bisa tetapi, dilihat Iya. konteksnya. Bahkan engkau menafkahi dirimu, Bahkan jika engkau menafkahi dirimu, engkau mencari, itu gimana? Ntar dulu. Bidzalika, ya. Berarti engkau mencari wajah Allah dengan hal itu. Fa innallaha yusi buka ala hada, ya, sesungguhnya Allah membalasmu atas perbuatanmu, atas hal ini. Gitu, Ustaz. Kalau nggak ada Suara suaranya, Ustaz nggak ada. jauh berarti. Nggak kedengeran sedikit juga, Ustaz. Ustadznya lab. Nggak ada, Bu. Jangan-jangan abis ininya. Ustadz, nggak ada. Nggak ada di itu juga, di peserta. Iya, nggak ada Ustadznya live kayaknya. Coba dulu. Takutnya ini nggak ada sinyal atau kuota habis. Nah, di grup. Aina Anta Ustadz. Nggak ada. Belum masuk juga ya, Itu Mi. Belum. Belum, Bu, belum. Keluar kayaknya nih Ustadz. Udah ditelepon tapi sedang sibuk, apa dia lagi nerima telepon Ustadznya ya? Itu Mi. Iya kali ya. Kayaknya. Itu kan. Kalau terima telepon Zoom live ya? Enggak juga sih, Bu. Enggak kan? Oh iya. Hmm, Coba pencet. Tunggu katanya Bu, tadi udah diangkat. Ustadznya low baterainya. Oke, kita tunggu aja. Lagi katanya. Hmm? Nanti saya masuk lagi, saya mau ngecas sebentar katanya gitu. Oh iya. Satu peserta lagi sebentar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Afan ya, Waalaikumsalam. baterainya mati, itu mati mendadak, Afan. Iya Ustadz, Ya, silakan teruskan Bu. tadi sebentar ya. Tadi wakadzalika. Iya, teruskan Bu Ima. Wakadzalika. Oh iya. Begitu juga apabila engkau menginfakkan atau menafkahi ya Ustadz. Ya, bisa bermakna menafkahi atau menginfakkan. Ya. Apabila engkau menafkahi anak-anakmu atau menafkahi ibumu dan ayahmu, bahkan apabila engkau menafkahi dirimu sendiri, ya engkau berharap melihat wajah Allah dengan apa yang kau lakukan itu. Ya, teruskan. Maka sesungguhnya Allah akan membalasmu atas perbuatan ini. Jadi Allah akan memberikan pahala. Asaba yusibu, memberikan pahala. Oh iya. Maka sesungguhnya engkau akan memberikan pahala kepadamu. Allah memberikan Iya. pahala. Ya Ustadz. Ya, sesungguhnya Allah akan Maka memberikan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepadamu ya atas perbuatan ini. Ya, taib. Terus. Oh, sudah ya? Udah Ustadz. Ayo, teruskan satu lagi ini Ibu ini ya. Ini Afan yang agak memanjang kita ya. Maksudnya agak rapinya nggak jam 9, ternyata kan setengah 10. Tapi ya ini harus diselesaikan gitu ya. Harus diselesaikan dua kelompok ini. Kalau enggak nanti kasihan yang ketinggalan. Ayo teruskan Ibu ini. Nah, Ustaz. Ibu ini ya. Bismillah. Summa qala radhiyallahu anhu Iya. ukhallafu ba'da ashabi, yakni ukhallafu ba'da ashabi, ay hal ata'akharu ba'da ashabi fa'amutu bimakkata. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu lan yukhallafa faqala innaka lan tukhallafa wa bayyana lahu annahu law khallafa thumma amila amalan yabtaghi bihi wajhallahi illa zdada bihi indallahi darajatan wa rif'atan. Iya, terus yakni law furida annaka khulafta Lau furido annaka khulifta walam tatamakkan minal khuruji min makkata wa amilta amalan tabtaghi bihi wajhallahi fa innallaha ta'ala yaziduka bihi rif'atan wa darajatan. Rif'atun ini. Rif'atan. Tetap rif'atan. Bagi badal. Rif'atan fil maqami wal martabati wa darajatan fil makani. Ya, terus Wa yarfa'ukallahu azza wa jalla fi jannatin na'imi darajatin. Iya. Iya Ustaz. Mana salim ya? Naam. Ya, terus Hatta law amilta bimakkata wa anta qad hajarta minha. Kemudian summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la'allaka an tukhallafa huna ghairu an tukhallafal ini apa tadi? Al-ula. Oh iya ini ulai. Nah, huna ghairu an tukhallafal ula. La'allaka an tukhallafa ay tu'ammaru fid dunya. Wa hadha tu'ammaro ya. An tukhallafa ay an tu'ammaro. Kan mansub ya. Nah. Ay tu'ammaro fid dunya
وهذا هو الذي وقع فإن سعد بن أبي وقاص أمر أمر زمانا طويلا حتى إنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف 17 Khulifah. bingung sendiri. Oh, afan, khalafa ya, khalafa benar. Berarti Khalafa 17. خلف 17 ذكرا واثنتي عشرة بنتا وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة ولكن بقي وأمر ورزق أولادا 17 ابنا واثنتي عشرة بنتا. Iya. Kelas Ustaz. Saya lagi sakit ya kayaknya ya. Nah, Iya, Alhamdulillah. amin. Kemudian saat radhiyallahu an berkata, saya tertinggal dari sahabat-sahabat saya. Apakah? Apakah saya akan tertinggal? Apakah saya tertinggal dari sahabat-sahabat saya? Yaitu, apakah saya tertinggal dari sahabat-sahabat saya? Maksudnya, apakah sama ya Ustaz? Sama. Lambat tertinggal. Apakah saya tertinggal dari sahabat-sahabat saya? Maka saya mati di Mekah. Lalu saya mati di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ia tidak tertinggal. Maka ia berkata, sesungguhnya kamu tidak tertinggal. Tidak tertinggal ya. Terus? Tidak tertinggal. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya bahwasanya jika ia seandainya seandainya ia tertinggal, kemudian ia melakukan amalan yang mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali Allah akan menambahkan dengannya di sisinya derajat dan kemuliaan. Iya, keluhuran atau kemuliaan ya. Jadi kan di sini kan saat kan dia bertanya pada Rasul, apakah saya akan tertinggal dari sahabat-sahabatku? Karena kan posisinya dia kan keadaannya sakit ya, sakit parah. Kemudian nanti aku akan mati di Mekah. Lalu Rasul menjelaskan bahwasanya kamu gak akan tertinggal, ya kan? Dan seandainya pun kamu tertinggal, terus kamu melakukan suatu amalan soleh yang kau mengharapkan wajah Allah, tentu saja Allah akan mengangkat derajat dan kemuliaan kau. Baik, terus? Yakni andai diwajibkan atau ditetapkan. Iya, seandainya pun kau ditakdirkan, taruhlah gitu. Maksud kita taruhlah engkau tertinggal ya kan? Taruhlah engkau tertinggal, bahwasanya engkau tertinggal. Gimana? Taruhlah. Laufurido itu seandainya kau ditakdirkan, atau mungkin bahasa kitanya taruhlah annaka khulifta, kau tertinggal, walam tatamakan, dan engkau nggak mampu untuk keluar dari Mekah. Ya. Ulang ya Ustaz. Yakni seandainya engkau ditakdirkan tertinggal dan tidak memungkinkan bagimu untuk keluar dari Mekah, dan engkau melakukan amalan yang engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menambahkan bagimu gitu ya. Menambahkan bagimu kemuliaan dan derajat. Iya. Kemudian kemuliaan
dalam kedudukan dan martabat dan derajat dalam apa tempat Sama, makan kedudukan juga, tempat. kedudukan juga. Iya. Nah, bentar Ustaz. Jadi ini kan tadi apa seandainya dia kan kalau sudah berhijrah itu kan nggak boleh mati di tempat hijrah ya, dalam artian tuh nggak boleh balik ke tempat hijrah lagi, apalagi sampai mati di situ kan. Nah, dia khawatir kan, ini Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir dia akan tertinggal dari sahabat-sahabatnya dan mati di Mekah. Tapi Rasul menjelaskan seandainya pun engkau tertinggal di Mekah dan engkau mengamalkan suatu amalan soleh di Mekah tersebut, engkau mengharapkan wajah Allah, tetap saja engkau akan mendapatkan ataupun engkau akan Allah akan menambahkan untukmu derajat dan kemuliaan. Terus, maka Allah akan mengangkat maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkatmu di dalam Jannatun Naim beberapa derajat gitu Ustaz. Ya, dalam di surga nanti beberapa derajat. Ya. Beberapa derajat hingga meski sampai seandainya engkau atau sampai seandainya engkau melakukan engkau beramal di Mekah itu ya Ustaz. Iya, beramal di engkau Mekah. beramal di Mekah dan engkau telah berhijrah darinya. Iya, dari Mekah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga engkau tidak tertinggal itu. Enggak, nah di sini dijelaskan tuh khalafa yang ini bukan makna yang pertama tadi tertinggal. Tuh khalafa diberi umur panjang. Semoga saja engkau antu khalafa diberi umur panjang. Kita baca penjelasannya ya, teruskan. Oh iya. Semoga engkau berumur panjang. Antu khalafa di sini bukan khalafa yang pertama tadi. Nah, kalau pertama tadi kan maknanya kan apa tertinggal ya? Tertinggal. Nah, kalau sekarang la'allaka antu khalafa di sini yaitu kamu akan hidup lama di dunia. Ya, atau amir itu diberi umur panjang di dunia. Diberi umur panjang. Kamu diberi umur panjang. Dan inilah yang terjadi itu. Ya, benar. Dan inilah kenyataannya. Dan inilah kenyataan yang terjadi. Maka sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas hidup dalam masa yang panjang. Ya, diberi umur panjang ya. Baik, sesungguhnya ia radhiyallahu anhu sebagaimana para ulama telah menyebutkan beliau khalafa. Apa khalafa di sini meninggalkan? Beliau meninggalkan 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Dan dulu pada awalnya ia hanya memiliki 1 orang anak perempuan. Akan tetapi bakia itu kan tetap ya Ustaz. Tetap tinggal. Tetap tinggal. Ya, Bapak. Akan tetapi ia tetap tinggal dan diberi umur panjang. Berumur panjang. Dan tetap tinggal di dunia ini, maksudnya tetap berada di dunia ini dan diberi umur panjang. Dan diberi rizki anak-anak 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Sini ya. Jadi ingat untuk makna khalafa yang pertama dan yang berikutnya beda ya. Kalau pertama itu tertinggal, kalau yang khalafa yang kedua di sini diberi umur panjang. Nah, di sini masalah ini faedahnya banyak sekali nih. Banyak sekali faedah. Jadi antara tadi apa? Tentang masalah sodako ya, tata cara bersodako. Tapi yang di sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Mau nanya yang kalimat 2 terakhir itu Ustaz. 2 kalimat terakhir yang mana nih? Yang terakhir waruziqa auladan. Dan dia diberikan rezeki auladan anak-anak. Nah, itu enggak, saya kan baru pahamnya kalau fi'il majhul itu kan naibul fa'il ya Ustaz ya. Kalau ini biasanya naibul fa'il itu kan memang dari maf'ul. Iya. Nah, kalau ini kan sebenarnya memang ruziqallahu gitu ya. Bukan. Razaqallahu auladan. Berarti kan maf'ulnya auladan. Nah, ini ditarik jadi naibul fa'il tetap
kok tetap auladan ya Ustaz? Oke, Bukan saya jelaskan. auladu. Nah, gini. Fiil yang dia punya dua maf'ul bih, perhatikan. Maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il, dan maf'ul bih yang kedua tetap sebagai maf'ul bih. Nah, seperti di sini. Allah yarzuquhu atau razaqahu auladan. Mana maf'ul bih pertamanya? Domir hu, ya, domir hu. Allahu Suaranya razaqahu. jauh, Kecil Ustaz. Ustaz. Oh, jauh ya, Afwan. Kecil. Jadi, saya ulang lagi. Kalau fiil punya dua maf'ul bih, Masih yang kecil Ustaz. Masih kecil Ustaz, masih jauh. ini kalau segini gimana? Lumayan. Kan. Soalnya ini ada ini ada Nah, tulisan. kecil lagi. Baik, jadi untuk maf'ul bih atau untuk fiil yang memiliki dua maf'ul bih yang pertama dia menjadi naibul fa'il, maf'ul bih yang kedua dia tetap sebagai maf'ul bih. Kedengaran nggak ini? Halo? Iya, Ustaz, lumayan. Nah, di situ kan razaqahu gitu kan, razaqahullahu auladan. Berarti di sini maf'ul bih pertamanya domir hu. Itu saatnya kan? Nah, ketika dia dijadikan naibul fa'il, maka si saat ini yang tadinya maf'ul bih pertama dijadikan naibul fa'il. Adapun auladan ini maf'ul bih kedua dia tetap. Misalnya gini lagi. Contohnya lagi yang punya dua maf'ul bih ya. Saya memberikan Muhammad tas. Saya atau itu Muhammadan hakibatan ya. Maka ketika dijadikan maf'ul bih, dijadikan naibul fa'il atau dijadikan majhul, u'tiya Muhammadun hakibatan. Atau itu Muhammadan hakibatan. Saya memberi Muhammad hakibah. Kemudian dijadikan majhul, u'tiya Muhammadun hakibatan. Yang sini contoh lainnya lagi. Saya memberikan dia, maksudnya memberikan dia atau memberikannya sebuah tas. Dia laki-laki maksudnya ya. Berarti gimana? U'tiya hakibatan. Dia diberi tas. Sama seperti di sini, dia diberi rezeki anak-anak. Nah, ini kalau fiilnya punya dua maf'ul bih. Tapi kalau punya satu maf'ul bih, maka maf'ul bihnya dijadikan naibul fa'il. Seperti dorob, misalnya dorob tu Muhammadan, saya memukul Muhammad. Maka ketika dijadikan majhul, duriba Muhammadun. Ya, paham Ibu ini? Alhamdulillah Ustaz. Nggak mikir Jadi, ada dua maf'ulun bih. Tetap maf'ul bih dia, karena fi'il razaqo ini membutuhkan dua maf'ul bih. Yang diberi rezeki dan bendanya rezekinya itu. Syukran Ustaz. Ya. Ada lagi yang lainnya? Baik, ada lagi yang lainnya mau bertanya? Tuh, apa tadi Ustaz? 2/3 tuh Ustaz? Kenapa 2/3? Yang mana tadi ya? Kenapa Gimana? hilang? Selesai ini. Iya, nunnya yang mana tadi ya? Nunnya hilang katanya. Oh, nunnya hilang. Selesai. Kenapa nunnya hilang? Karena dia mudhof ya. Jadi isim musanna dan isim jamak mudzakkar salim ketika dia mudhof, dia nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Kan dia tuh tulusun kan ya? Sepertiga ya Ustaz ya? Kalau sulusun sepertiga. Kalau sulusa ini 2/3. Sulusa ini dalam keadaan majrur dan mansub. Sulusani dalam keadaan marfu. Oh, ini dia mudhof kemali tadi ya? Iya, kemali. Sulusai mali. Oh iya, makanya kok hilang. Iya, syukran Ustaz. Ya, ada lagi yang lainnya? Baik, kalau sudah cukup berarti Anda tutup aja ya, dan ingat ya ini faedah yang sangat bagus untuk apa? Ya, terkait dengan masalah sodako ya. Sodako kepada aqarib itu lebih afdol, lebih ahsan, lebih utama ya daripada
sodako ke orang lain. Jadi dia dahulukan dulu kalau mau sodako ke kerabat dulu ya. Kemudian apalagi faedahnya tadi kita penduduk surga ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga dengan mata kepala sendiri ya, dengan mata kepalanya. Baik, naktafi bihada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah ya ibu-ibu, saya tutup sudah malam. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Syukran. Pak Iyaki.